الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap penjelasan mengenai dhamir. Dan sudah kita jelaskan secara global bahwasanya dhamir terbagi menjadi dua. Dhamir yang baris, yaitu yang nampak, atau dhamir yang mustatir namanya. Dhamir baris itu alladzi lahu suratun fil lafadz, ya kan? Dhamir baris itu dhamir yang memiliki bentuk pada lafadznya, nampak kelihatan gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, dhamir baris ini nanti terbagi menjadi dua, muttasil sama munfasil. Kemudian dhamir mustatir yaitu dhamir yang laisa lahu surah fil lafadz, yang dia tidak memiliki bentuk pada lafadznya, enggak nampak gitu. Itu terbagi menjadi dua, mustatir yang wujuban sama yang jawazan. Kemudian rincian yang pertama sebelum kita baca nanti, kalau yang muttasil, yang baris, yang muttasil sama munfasil. Kalau muttasil itu dhabitnya apa kemarin muttasil? La yubtada'u. Naam, alladzi la yubtada'u bihil kalam wa la yaqa' ba'da illa. Yaitu dhamir kata ganti yang sebuah kalam tidak bisa diawali dengannya dan tidak boleh jatuh setelah illa. Itu namanya dhamir muttasil. Seperti na'am barakallahu fikum ghulamuka. Ghulamuka enggak boleh antum balik ke ghulamu, enggak boleh. Paham ya? Darabtu. Boleh enggak? Tu daraba? Enggak boleh. Karena dhamir muttasil. Dan tidak boleh jatuh setelah illa. Ma daraba Muhammadun illa ka, misalkan, enggak bisa. Paham? Nah, adapun dhamir munfasil lawannya yaitu alladzi yubtada'u bihil kalam wa yaqa' ba'da illa, yaitu kata ganti yang sebuah kalam bisa diawali dengannya dan jatuh setelah illa pun enggak jadi masalah. Dhamir munfasil yang dikenal dhamir terpisah kan, huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu itu. Nah, itu terpisah semua. Antum awalkan boleh, ana talibun diawali dengan nahnu tullabun, huwa talibun, hiya talibatun, bisa. Jatuh setelah illah juga boleh. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Bisa kan? Bisa. Na'am barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Wa ma darabtu illa anta, misalkan. Bisa juga. Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah itu rincian yang munfasil dan muttasil. Adapun rincian yang mustatir barakallahu fikum itu ada yang wujuban, ada yang jawazan. Yang wujuban kalau kita sebutkan tanpa kaidah barakallahu fikum, yang wujuban itu yang takdirnya anta pada fi'il amr, satu laki-laki. Paham ya? Kalau diiringi dengan kaidah enggak masalah ya, secara ringkasnya. Anta yaitu pada apa? Fi'il amr satu mudzakkar, fi'il amr yang untuk satu orang lelaki, yaitu idrib anta, ijlis anta misalkan. Kemudian pada mukhatab, pada fi'il mudhari' yang diawali dengan ta tapi yang untuk mukhatab. Nah, tadribu anta, itu wujuban. Kemudian pada fi'il mudhari' yang diawali dengan hamzah mudhara'ah, adribu ana. Kemudian pada fi'il mudhari' yang diawali dengan nun mudhara'ah, paham ya? Nun mudhara'ah. Contohnya nadribu nahnu. Mafhum? Itu yang wujuban. Adapun yang jawazan barakallahu fikum terjadi pada fi'il madhi, pada fi'il mudhari'. Yang pada fi'il madhi cuma dua. Yang pada fi'il mudhari' juga dua. Yang pada fi'il madhi yaitu ketika untuk ghaib wahid mudzakkar. Naam, contohnya daraba huwa. Itu jawazan nanti. Kemudian untuk apa? Untuk ghaibah wahidah muannasah. Yang kedua, darabat hiya. Naam. Kemudian yang untuk fi'il mudhari' sama, fi'il mudhari' yang diawali dengan apa? Yang diawali dengan huruf ya mudhara'ah yang fungsinya untuk ghaib wahid mudzakkar. Naam, yadribu huwa. Atau fi'il mudhari' yang diawali dengan ta mudhara'ah yang fungsinya untuk apa? Untuk ghaibah muannasah wahidah. Contohnya na'am tadribu hiya. Mafhum? Na'am barakallahu fikum. Itu globalnya. Kita lihat di sini rincian yang berikutnya. Qala al-mu'allif asbahullah aqsamu al-muttasil bihasabi mawaqi'ihi min al-i'rab.
pembagian mengenai dhamir muttasil kata ganti yang bersambung sesuai dengan kedudukan-kedudukannya di dalam i'rab. Naam. Wa yanqasimul muttasilu ila marfu'in wa mansubin majrurin. Dan dhamir muttasil itu terbagi menjadi marfu', mansub, majrur. Tapi ingat-ingat ya, marfu', mansub, majrur ini dalam bentuk apa? Fi mahal. Karena mabni. Enggak boleh antum darabtu, ta fa'ilun marfu'un, enggak boleh. Darabtu wa ta dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalin raf'in fa'il. Apa maksudnya ya? Karena dhamir semuanya beni. Semua dhamir apa? Mabni, enggak ada satupun yang mu'rab. Oleh karena itu ucapan beliau sini ila marfu'in wa mansubin wa majrurin ay fi mahal. Paham ya? Fi mahali. Fi mahali jarrin, fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, seperti itu. Fal marfu'u nahu darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa daraba wa darabu wa darabat wa darabata wa darabna. Itu semuanya kalau antum perhatikan mulai darabtu, darabna, darabna, darabta, itu cara i'rab fi'ilnya semuanya sama. Fi'lun madin mabniun 'ala sukun liittisalihi bidhamiri raf'in mutaharrikin, kan itu. Wa ta dhamirun muttasilun mabni 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Mafhum? Cuman di situ yang beda adalah darabat sama daraba. Adapun daraba sama darabat itu dhamirnya bukan dhamir muttasil. Nah, secara pembagian yang sudah kita lewati, tapi ya, dhamirnya dhamir apa? Mustatir. Daraba fa'ilnya mana? Dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Darabat mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu hiya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Lah kenapa kok dimasukkan di sini? Kalau fa'ilnya mustatir, kenapa dimasukkan dalam muttasil? Kita katakan na'am barakallahu fikum, pada asalnya di sana ada yang membagi yang lain. Sebagian mereka mengatakan domainnya muttasil di sini cuman tersembunyi. Muttasil tapi tersembunyi katanya. Di dalam daraba itu ada domain muttasil, huwa, tersembunyi di situ. Di dalam darabat juga ada dhamir muttasil, hiya, tersembunyi di situ. Nah, barakallahu fikum. Jadi, muallif ketika memasukkan darabat sama darabat di sini, nah barakallahu fikum, itu berarti apa? Pendapat beliau atau yang semakna dengan itu, barakallahu fikum, anna al-mustatir min qismil muttasil. Bahwasanya mustatir itu ternyata termasuk pembagian muttasil juga. Walaupun dia itu mustatir tapi dia muttasil aslinya. Walaupun dia tersembunyi tapi bersambung aslinya di dalamnya itu. Kata mereka seperti itu. Nah, tapi kita memakai yang mudah. Yang mudah yang seperti kita biasanya kita baca itu ya. Nah, barakallahu fikum, bahwasanya dhamir ada yang mustatir, ada yang baris. Yang mustatir ada yang wujuban, ada yang jawazan. Yang baris ada muttasil, ada munfasil. Berikutnya sekarang yang dhamir mansub ya, fi mahalli nasbin maksudnya. Wal mansubu nahwu akramani akramana wa akramaka wa akramaki wa akramakuma wa akramakum wa akramakunna wa akramahu wa akramaha wa akramahuma wa akramahum wa akramahunna. Itu semuanya kalau antum perhatikan i'rabnya sama ya. Akrama fi'lun madhin mabniun al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Wan nun, ada nun kan? Wan nun nunul wiqayah. Harfun mabniun al-kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Paham ya? Yang akramani itu kan ada nunnya itu. Nah, kemudian mana maf'ulnya? Ya di situ. Ya-nya itu dhamirun muttasilun mabniun as-sukun fi mahall nasbin maf'ulun bih. Akramani. Dia telah memuliakanku. Paham maksudnya? Siapa yang memuliakan? Dia. Berarti fa'ilnya huwa nanti. Siapa yang dimuliakan? Aku. Berarti ya mutakallim. Paham salah? Wa akramana wa akramaka sama juga. Wa na wal kaf. Ya, wa na wal kaf itu i'rabnya apa? Dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun. Salah satunya mabni 'ala fathi. Akramaki berarti yang satunya mabni 'ala kasri fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Paham salah ya? Nah. Wa akramakuma. Nah, kalau akramakuma ada tambahan. Akramakuma akrama fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi la mahalla min al-i'rab wal kaf dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Wal mim akramakuma wal mim lil imad ingat ya, akramakuma akramahuma. Paham ya itu ya? Wa mim lil imad, mimnya untuk tiang. Apa tiang apa? Untuk menegakkan alif itu biar tegak. Nah, barakallahu fikum. Nah, kenapa? Karena nggak bisa kalau seandainya barakallahu fikum nggak ada mim di situ.
Darabtuma, mimnya lil imad. Alifnya baru alamat tasniyah itu caranya itu. Nah, paham salah ya? Alifnya baru alamat tasniyah. Wa darabtum wa ana barakallahu fikum wa akramakuma wa akramakum wa akramakunna wa akramahu itu sama juga ya. Sama semuanya. Wa akramaha sama. Sama i'rabnya. Akrama fi'il madin mabni fathil man i'rab wal ha itu ya dhamirun muttasilun mabniun sukun fi mahallin nasb maf'ulun bih. Naam. Wa akramahuma wa akramahum wa akramahunna. Mafhum samanya? Berikutnya wal majrur fi mahalli jarrin. Ini ada dua kemungkinan. Untuk fi mahalli jarrin ini ada dua kemungkinan. Namun beliau baru menyebutkan satu tok. Maksudnya bagaimana? Maksudnya nanti fi mahalli jarrin dia majrur dengan huruf jar juga bisa. Fi mahalli jarrin dia majrur dengan mudhaf bisa enggak? Mudhaf bisa juga. Tapi kalau antum perhatikan di situ, seakan-akan beliau menyebutkan cuma majrur dengan huruf jar saja. Ya enggak? Padahal dengan mudhaf bisa. Padahal dengan mudhaf bisa. Barakallahu fikum. Contohnya ini. Hadza ghulamuka. Naam, hadza ghulamuka. Ha litanbih, ya kan? Harfun mabniyyun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab wa dha ismu isyarah mabniyyun 'ala sukun fi mahall raf'in mubtada', ya enggak? Ghulamu khabar marfu'un bil mubtada' wa alam rafi'i dhammah dhahir asli wa huwa mudhaf wal kaf ghulamuka Naam, fi mahall jarrin mudhafun ilaih, sehingga ucapan beliau wal majrur kal mansub, perhatikan ya. Dan majrur itu seperti mansub, maksudnya bagaimana? Urut-urutannya seperti mansub itu. Mulai dari apa? Nah, barakallahu fikum, mulai dari domainnya seperti akramani, akramana, akramaka, diurutkan itu aja. Seperti mansub itunya maksudnya. Contohnya pakai alat ya berarti. Alaika, alaiki, alaikuma. Alaikum, alaikunna misalkan. Alaihi, alaihima, alaiha, alaihim, alaihinna, itu aja. Itu yang dimaksud kal mansub seperti itu ya. Karena beliau wal majrur kal mansub. Dan majrur itu seperti mansub, maksudnya bagaimana? Maksudnya urutannya itu loh. Urutannya domain yang letakkannya sama itu. Paham ya? Illa annahu dakhala alaihi amilul jar. Cuman bedanya karena domir ini kemasukan pada Jawa amil jar. Bedanya itu. Kalau yang sebelumnya kan mansub. Kalau ini bedanya kemasukan huruf jar itu aja. Nahwu marrabi. Nah, kalau diurutkan ya marrabi, marrabina, marrabika, marrabiki, marrabikuma, marrabikum, marrabikunna, itu ada. Marrabihi, marrabihima, marrabiha, marrabihima, marrabihim, marrabihinna, itu ada. Itu maksudnya. Mahum salah ya? Ila akhirnya. Jadi khulasahnya untuk dhamir muttasil yang majrur fi mahalli jarrin itu ada dua kemungkinan. Imma kemungkinan pertama dia majrur. Nah, fi mahalli jarrin sebagai mudhafun ilaih, atau dia nanti fi mahalli jarrin majrur dengan huruf jar yang sebelumnya. Paham ya? Nah. Kemudian untuk yang marfu, ana ulangi lagi, yang marfu itu fi mahalli raf'in kan disebutkan situ apa? Fi mahalli raf'in fa'il, ya enggak? Ada enggak fi mahalli raf'in selain fa'il? Ada. Fi mahalli raf'in selain fa'il ada ya, ingat-ingat ya. Dalam jurumiyah sudah kami sebutkan secara globalnya, fi mahalli raf'in selain fa'il itu fi mahalli raf'in sebagai naibul fa'il. Ya enggak? Diubah aja. Darabtu dari duribtu. Coba duribtu taknya dari Arab coba. Bismillah. Duribtu wa ta gitu aja. Sehingga tidak hanya fa'il saja gitu ya. Fi mahalli raf'in ternyata ada fi mahalli raf'in fa'il, ada fi mahalli raf'in naibul fa'il, ada fi mahalli raf'in lagi apa? Isim kana. Kuntu qa'iman. Ta'nya itu apa? Watta dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in isim kana. Sehingga jangan sampai bayangan antum fi mahalli raf'in cuma fa'il aja, enggak ya. Bisa fi mahalli raf'in fa'il, bisa fi mahalli raf'in naibul fa'il, bisa fi mahalli raf'in sebagai isim kana tadi. Paham? Yang kedua, wal mansub. Ini setahu kita kan mansub sebagai maf'ul bih. Tanya enggak? Tapi ternyata tidak selamanya. Ada juga terkadang mansub sebagai isim inna. Ya enggak? Isim inna hukumnya apa? Mansub. Innaka qa'imun. Innaka qa'imun. Inna harfun nasbin wa tawkidin. Tasibul isma wa tarfa'ul khabar wal kaf dhamirun muttasilun mabniun 'ala fathi fi mahalli nasbin isim inna. Qa'imun khabarnya. Paham? Jadi jangan selama-lamanya antum perhatikan mansub itu fi mahalli nasbin maf'ul bih saja.
Bisa juga di situ fi mahali nasbin sebagai maf'ul bih atau fi mahali nasbin sebagai apa tadi? Isim inna. Nah, barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah. Mafhum salah ya? Mafhum? Nah, kita lihat barakallahu fikum. Faedah nomor 1 itu, catatan kaki nomor 1. Fad-dhamiru fi hadhil af'al dhamiru muttasilun mabniun fi mahalli jarrin bi harfil jar. Ya enggak? Seakan-akan teman itu aja kan, padahal fi mahalli jarrin sebagai mudhafun ilaih bisa enggak? Bisa. Jadi ada faedah yang lain yang mungkin belum tercantum di sini. Paham ya? Jadi nah barakallahu fikum, terkadang qad yakun fi mahalli jarrin ala annahu mudhafun ilaih. Terkadang qad yakun nah barakallahu fikum qad yakun barakallahu fikum dhamir ad-dhamir al-muttasil al-majrur qad yakun fi mahalli jarrin madza? Na'am mudhafun ilaih. Terkadang dhamir muttasil yang majrur itu terkadang fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Namun beliau menyebutkan contoh untuk yang apa? Fi mahalli jarrin majrurun bi huruf jar, ya enggak? Fi mahalli jarrin dia majrur dengan huruf jar. Padahal tidak selamanya majrur dengan huruf jar. Bisa juga majrur dengan mudhaf. Paham? Nah. Kita lihat di sini barakallahu fikum faedahnya tadi. Ad-dhamir al-muttasil ya'ti min mahalli raf'in wa fi mahalli nasbin wa fi mahalli jarrin. Benar kan ini? Naam. Fa wa in ittasala bil af'al yu'rab maf'ulan bih. Ini maksudnya kalau seandainya dhamir muttasil bersambung dengan fi'il, maka di'rab dengan maf'ul bih. 'Allamahu, 'allamaka, 'allamana, 'allamani. Itu nanti haknya, kafnya, na-nya itu sama iya-nya fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Belum? Ayo. Wa in ittasala bil asma yu'rabu mudhafan ilaihi, ya, ditambahi faedah lagi. Kalau seandainya dia bersama dengan isim, maka dia di-i'rab sebagai mudhaf ilaih. Nahwu kitabuhu, kitabuka, kitabuna, kitabi. Ya kan, fi mahalli jarrin mudhaf ilaih kan nanti itu. Wa in ittasala bi hurufil jar yu'rab isman majrur. Na'am, apabila bersama huruf jar maka di-i'rab seperti isim majrur. Nahwu minhu, minka, minna, minni. Wa in ittasala bil huruf an-nasikhah yu'rab bi ismuha. Ya kan? Kalau seandainya bersambung dengan apa? Huruf-huruf nasikhah, huruf-huruf yang menghapus mubtada khabar hukumnya, maka dia i'rab sebagai isimnya. Nahwu innahu, innaka, innana, innani. Haknya, kafnya, na sama ya itu fi mahalli apa? Nasbin isim inna, ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Yustasna min dzalika ad-dhamir at-taliyah, dan dikecualikan dari itu semuanya dhamir yang nah berikutnya. Ta'ul fa'il wa nun niswah. Wa al-fa'ilin, ta'ul fa'ilin darabtu, itu tak fa'il namanya. Nun niswah itu darabna, pendek ya. Na fa'ilin darabna. Bedakan antara darabna dengan darabna. Apa belum? Ya, nah. Kalau darabna ini jamak. Awil fa'il al-mu'azzam nafsah. Awil fa'il al-mu'azzam nafsahu, seperti nah barakallahu fikum, atau dhamir tersebut adalah dhamir fa'il bima raf'an fa'il, tapi tujuannya untuk mengagungkan dirinya, pakai nahnu tadi. Maksudnya yang sambungannya ini kan wana al-fa'ilin au al-fa'il mu'adzam nafsah. Jadi na itu fungsinya dua. Hukum asalnya na itu kan nahnuan banyak orang, tapi terkadang satu orang pakai nahnu pun boleh dalam rangka untuk mengagungkan dirinya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikra, menurunkan Al-Qur'an, dan kamilah yang akan menjaganya. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kan pada berapa? Satu. Maka nahnu enggak masalah, tapi fungsinya untuk apa? Ta'zim, agungan. Nah, fa inna fi mahalli raf'in fa'il au nabil fa'il. Barakallahu fiik. Wa ya'l mukhatabah, dan ya mukhatabah. Ya mukhatabah ma'ruf tadhhabina, ya kan? Nah. Wa wal jamaah dan wal jamaah dhahabu misalkan. Paham ya? Wa alif isnain dhahaba. Fa innaha fi mahalli raf'in fa'il aw na'ibul fa'il wa ma'al af'al at-tamah nahwu katabu. Maksudnya dia bisa fa'il bisa na'ibul fa'il. Bersama fi'il yang tam nahwu katabu berarti fa'il dia. Ya enggak? Katabu fa'il kan itu. Kalau kutibu baru wawunya fi mahalli raf'in na'ibul fa'il. Tergantung perubahannya. Na'am barakallahu fikum. Kata beliau wa fi mahalli raf'in ismun ma'al af'al nasikha nahu kanu. Naam,
Kanu wawunya dhamirun muttasilun bin sukun fi mahalli raf'in fa'il. Fi mahalli raf'in apa? Isim kana. Kuntu juga kana kuntu. Wa ta dhamirun muttasilun bin dhamm fi mahalli raf'in isim kana. Mahfuz salah ya? Naam. Gitu. Berikutnya barakallahu fikum, aqsamul munfasil bihasabil mawaqi'i min al-i'rab. Pembagian dhamir munfasil ditinjau dari kedudukannya dalam i'rab. Ini ada dua toh. Dhamir munfasil pun ada dua toh. Fi mahalli nasbin sama fi mahalli raf'in. Enggak ada dhamir munfasil mahalli jarrin. Kalau dhamir muttasil ada dikali kan? Fi mahalli raf'in ada, fi mahalli nasbin ada, fi mahalli jarrin ada. Nah, tapi kalau dhamir munfasil barakallahu fikum fi mahalli raf'in sama fi mahalli nasbin saja. Tidak ada fi mahalli jarrin. Apa maksudnya bedanya? Kita lihat. Wa yanqasimul munfasilu ila marfu'in wa mansubin fal marfu', dan dhamir munfasil itu terbagi menjadi marfu' dan mansub. Sedangkan yang marfu' adalah isnata asyrata, ada 12 kalimat, ada 12 kalimat. Wa hiya wa ana wa nahnu wa anta wa anti wa antum wa antum antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hunna. Itu semua dhamir munfasil namanya. Dhamir apa? Munfasil. Fakul wahidin min hadhil dhamair, maka masing-masing salah satu di antara dhamir-dhamir ini idza waqa'a fi ibtida'il kalam, apabila jatuh di awal kali sebuah pembicaraan atau awal kali kalam, maka dia adalah mubtada, fa huwa mubtada'un. Apa salah ya? Nah, nahwu ana rabbukum wa nahnu al-warithun, ana talibun, nahnu tullabun. Pastikan tuh dhamir-dhamir fi mahalli jarrin sebagai apa? Fi mahalli raf'in sebagai apa? Mubtada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ana rabbukum sana, ana dhamirun munfasilun mabniun as-sukun fi mahalli raf'in mubtada. Rabbu khabar mubtada marfu'un bih wa lam tarfi dhammah dhar akhirih wa huwa mudhaf wal kaf dhamirun muttasilun mabni dhamm fi mahalli jarrin mudhafun ilaih wal mim alamat jama'. Paham salah ya? Naam. Wa nahnu al-warithun sama i'rabnya insyaallah. Paham ya? Nahnu dhamirun fasilun nahnu dhamirun munfasilun mabni dhamm fi mahalli raf'in mubtada. Al-warithun khabarnya. Paham? Wa anta maulana, sama maulana juga nah sebagai khabar untuk ant. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa mubtada'nya. Nah barakallahu fikum, qadirnya sebagai khabarnya. Paham? Wal mansubu isnata asyrata, yang mansub juga ada 12 kalimat, ada dua kata. Iya ya wa iyana, diurutkan ini ya. Iya ya wa iyana wa iyyaki wa iyyakum wa iyyakunna wa iyyahu wa iyyaha wa iyyahuma wa iyyahum wa iyyahunna. Kayak iya semua. Itu dhamir munfasil namanya. Dhamir munfasil mansub. Karena ini nanti tidak jatuh kecuali apa? Maf'ul bih. Oh ya. Nah, amara alla ta'budu illa iyyahu. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Jadi syahidnya apa barakallahu fikum? Syahidnya iya ini nanti fi mahalli nasbin terus sebagai maf'ul bih. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Iya, na'am. Fa hadhihi dhamairu la takunu illa maf'ulun bih, ya kan? Dan dhamir-dhamir ini tidaklah terjadi kecuali maf'ul bih. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Mesti itu dah. Paham belum? Nahwu iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud ini aslinya na'buduka aslinya. Aslinya na'buduka cuman karena dalam rangka barakallahu fikum wa hafizakumullah. Nah, dalam rangka untuk mewujudkan yang namanya apa? Faidatul hasr itu ya. Taqdimu ma haqqu ta'khir fil hasr, mendahulukan sesuatu yang semula seharusnya diawalkan kalau diakhirkan malah memberikan faedah hasr, pembatasan. Jadi benar-benar benar-benar apa? Iyyaka na'bud, hanya kepadamu lah kami meminta. Paham ya? Oleh karena itu orang kalau mau makan atau minum, dia baca bismillah dulu atau minum dulu? Bismillah, karena di situ ada kepentingan di situ. Ada tujuan dan juga ada manfaatnya. Bismillah misalkan. Nah, apa manfaatnya? Bismillah tersebut barakallahu fikum. Manfaatnya apa di antaranya? Nanti minta dibarokahi, diberkahi. Jadi ketika antum mau minum bismillah dulu. Maksudnya dengan menyebut Allah Ta'ala semoga diberkahi baru dia minum. Jadi bismillah dulu baru minum. Mau ya? Fungsinya pembatasan. Maksudnya tidaklah kami minum, tidaklah kami makan kecuali dengan menyebut nama Allah. Pembatasan enggak? Pembatasan. Nah, barakallahu fikum. Iyyakum kanu ya'budun, sama. Nah, barakallahu fikum. Iyyakum kanu ya'budun, sama. Maksudnya sama. Syahidnya mana? Syahidnya adalah iyyakum. Iya dhamirun munfasilun mabniun as-sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih itu. Ya salah ya. Boleh muqaddam tapi ya muqaddam dahulukan karena aslinya ya'budunakum aslinya gitu seakan-akan ya'budunakum. Kalau salah ya. Nah.
Hulul dhamir al-munfasil ma'akal muttasil sekarang. Nah, sekarang dhamir muttasilnya itu kalau dhamir munfasil menepati muttasil. Jadi ada dua dhamir. Dhamir muttasil sama dhamir munfasil. Nah, dhamir muttasil ini menepati dhamirnya munfasil. Menempati atau sebaliknya. Dhamir muttasilnya ini menempati dhamirnya dhamir munfasil ini menempati dhamir muttasil. Jadi kalau sudah ada dhamir munfasil situ enggak boleh datangkan muttasil itu loh. Nah, barakallahu fikum. Contohnya, nah barakallahu fikum, atau sebaliknya sudah ada dhamir muttasil enggak boleh mendatangkan dengan munfasil. Kumtu. Sudah ada dhamir muttasil enggak itu? Kumtu. Enggak boleh koma ana. Belum. Kenapa kok koma ana enggak boleh? Karena munfasil, padahal muttasil mungkin itu loh. Jadi nanti ada kaidah mata amkana an yu'ta bid-dhamir muttasil, nam fala yajuzu an yu'ta bi dhamir munfasilan. Artinya kapan saja memungkinkan didatangkan dengan muttasil, maka enggak boleh lagi didatangkan dengan dhamir munfasil. Tidak boleh lagi didatangkan dengan dhamir munfasil. Itu maksudnya. Na'am barakallahu fikum. Mafhum salah ya? Kita lihat contohnya. Na'am. Wa mata ma amkana an yu'ta bid-dhamir muttasilan fala yajuzu an yu'ta bihi munfasilan. Dan kapan saja memungkinkan untuk didatangkan dhamir yang muttasil yang bersambung, maka tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan mendatangkan dhamir yang terpisah. Paham salah ya? Naam. Fala yuqal fi nahwu qumtu qoma ana. Enggak boleh dikatakan pada contoh qumtu qoma ana karena memungkinkan untuk dipasang, memungkinkan untuk digabungkan ya. Sambung. Wala fi akramaka akrama iyyaka, enggak boleh juga akrama iyyaka. Akrama iyyaka enggak boleh ya. Illa nahwu salnihi wa kuntuhu. Kecuali dua permasalahan salnihi wa kuntuhu. Fa yajuzu al-faslu aidan, maka yang sini boleh al-faslu. Fasl itu boleh dipisah, boleh enggak? Namanya aidan nahwu salni iyyahu wa kuntu iyyahu. Boleh hanu kuntuhu boleh, kuntu iyyahu boleh. Salnihi boleh, salni iyyahu boleh. Artinya sama. Salnihi artinya sama dengan salni iyyahu. Kuntuhu sama artinya dengan kuntu iyyahu. Paham ya? Nah, cuman ada dobetnya, nanti tentukan dobet-dobetnya. Na'am barakallahu fikum. Wallahu alam, di bawah itu disebut atau tidak? Di bawah itu ada na'am. Di bawah sebutkan dobetnya ya. Dobet kapan dia itu na'am boleh muttasil dan munfasil, padahal memungkinkan untuk muttasil itu loh. Kan kaidahnya nanti kapan saja ada na'am isim yang memungkinkan didatangkan dhamir muttasil, maka enggak boleh mendatangkan apa? Munfasil. Paham ya? Jadi la yajuzu nam al-fasl ma'imkan wasl, nanti tidak boleh memisahkan bersamaan memungkinkan untuk sambung. Paham salah ya? Nah, kita lihat. Nomor 2. Dhabitul ula, ketentuan yang pertama tadi kan ada dua jenis tadi kan? Yang pertama ketentuannya fi'nam ayyakuna dhamir tsaniya dhamirain aw awwaluhuma a'raf min tsani. Hendaknya dhamir kata ganti yang kedua dari dua dhamir tersebut, yang pertamanya lebih ma'rifah daripada yang kedua. Ingat jangan kita lewatin ya. Dhamir itu tingkatan ma'rifah yang paling atas. Di dalam dhamir ada dhamir mutakallim, mukhatab, ghaib. Di antara dhamir mutakallim, mukhatab, ghaib mana yang paling kuat? Mutakallim. Setelah itu baru mukhatab. Setelah itu baru ghaib. Nah, antum perhatikan situ. Salnihi. Kata beliau dhabitnya, ingatnya dhabitnya ayyakuna dhamir, hendaknya dhamir tersebut tsaniyat dhamirain. Nah, yang kedua dari dua dhamir tersebut awaluhuma a'raf tsani, yang pertamanya lebih ma'rifah daripada yang kedua. Wa laysa marfu'an, ini penting. Laysa marfu'an, bukan fi mahalli raf'in. Nahwu salnihi. Salnihi sa'ala yas'alu. Nah, barakallahu fikum. Di situ kalau antum perhatikan di situ, nah itu kan fi'il amr sal. Asli is'al asli. Sal. Nih. Nah, kita lihat. Di sini ada berapa dhamir? Ada berapa dhamir ini? Dua. Ya sama ha kan? Salnihi. Tapi antara hadanya lebih ma'rifah mana? Ya, berarti al-awwal barakallahu fikum minhuma arnasani. Ini lebih ma'rifah daripada yang kedua.
Yang pertama kan awaluhuma a'rad min tsani, yang pertama lebih ma'ruf dari yang kedua. Nah, ini baru boleh. Fi mahalli apa? Nasbin ya nanti kedua. Bukan marfu'an, laisa marfu'an, bukan fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin. Sebagai apa? Ya-nya fi nasbin sebagai maf'ul awal. Haknya fi mahalli nasbin maf'ul tsani. Nah. Tahu salah ya? Nah, barakallahu fiik. Dan yang ini boleh dua-duanya, boleh salnihi, boleh salnihi, boleh salni iyahu. Karena kaidahnya tadi. Jawaban yang kedua, ayyakuna dhamiru khabaran li kana aw ihda akhwatiha aw kuntuhu. Contohnya kuntuhu. Nahwu kuntuhu. Yang kedua ini mudah. Kuntuhu, perhatikan kuntuhu. Kuntuhu di situ ayyakuna dhamir khabaran li kana aw ihda akhwatiha. Dhamir yang diperbolehkan disambung dipisah itu hendaknya dhamir yang apa? Dhamir yang dia itu apa? Yang dia itu adalah khabar kana atau salah satu di antara akhwat kana. Perhatikan kan. Kuntuhu. Nah, barakallahu fikum khabar. Nah, sekarang hari ini posisinya dhamirun muttasilun mabni dzam fi mahalli nasbin khabar. Pas jangan itu. Nah, sebagai khabar kana atau ihda akhwatiha atau salah satu di antara saudara-saudara kana, tapi seperti itu caranya. Kuntuhu berarti apa? Ada dua dhamir sini, tak sama ha. Ya enggak? Tak sama ha. Kemudian dhamir tersebut yang diperbolehkan pisah atau sambung itu haknya ini adalah apa? Adalah salah satu di antara enam khabar kana. Tahu ya? Nah. Belum? Paham salah ya? Ini jadi boleh kuntu iyahu. Salni bisalni iyahu. Nah, itu. Hukmud dhamir, hukum dhamir. Wa alfadud dhamair kulluha mabniyatun la yadhharu fiha al-i'rab. Hukum dhamir semuanya dhamir itu mabni. Tidak ada sedikit pun yang nampak barakallahu fikum i'rabnya. Semuanya mabni dhamir itu. Paham salah ya? Baru besok insyaallah masuk pada al-alam insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.